Shalom semua. Shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Iya, saya percaya saudara, saya sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan hari-hari ini. Sebab saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh-sungguh bisa kita rasakan. Saudara, sebelum saya menyatakan firman Tuhan pagi hari ini, saya share saudara apa yang saya dapatkan hari-hari ini. Adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau Bapak Ibu tidak berkeberatan, sudah bisa angkat tangannya dan kami akan berdoa untuk saudara Bapak Ibu. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Tidak ada ya? Ya, terima kasih. Dan hari ini kita akan membuka firman Tuhan kita akan memulainya saudara. Saya akan tidak lama-lama men-sharekan firman Tuhan ini. Nah saudara, saya percaya hari-hari ini ada satu gairah yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Dan saya percaya itu juga ada di tempat ini, ada di hati gembala, bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dimana Tuhan sudah menaruhkannya di awal tahun, bahwa Tuhan akan membangkitkan orang-orang pilihannya, orang-orang yang akan digerakkan hatinya, orang-orang yang akan bergerak di dalam dimensi yang baru. Dan saya percaya saudara, di mana tema kita bahwa kita adalah generasi baru yang akan mengubah banyak segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan oleh karena sudah pada hari ini saya setelah berdoa, saya merasakan apa yang harus saya sampaikan saudara. Tentunya saya akan menyampaikan apa yang saya rasakan di hati saya, di roh saya, apa yang tiasa Tuhan taruhkan, dan itu yang akan saya bagikan pagi hari ini. Bila firman Tuhan ini boleh tiasa menjadi kekuatan bagi kita, mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai yang kelima. Ya, saya berikan tema pada hari ini, bangkit dan menjadi terang. Saudara, saudara mau bangkit, amin saudara? Siapa katakan saya mau bangkit menjadi terang, amin. Saya mau bangkit menjadi terang. Nah saudara, waktu doa kemarin, waktu hari Selasa, waktu kami berdoa saudara, saya sudah merasakan ada sesuatu, saya merasakan ada suatu kemuliaan Tuhan yang sedang datang, yang sedang melakukan sesuatu di tempat ini saudara. Saya tidak mau ngomong, tapi saya merasakan Tuhan, ada satu gairah, saya melihat ada kemuliaan Tuhan itu luar biasa indahnya. Sehingga saya menyembah dan saya terus berkata-kata, saya terus menyembah dan saya terus berkata-kata sampai kami semua berdoa saudara. Dan pada saat kami berdoa dan terakhir kami berdoa, saya silakan saudara teman-teman kita untuk sharing. Dan tiba-tiba saudara kita Lisa sudah mendapatkan sesuatu tentang firman Tuhan. Dan itu meneguhkan apa itu saudara, tentang terang Tuhan. Dan saya percaya hari-hari terang Tuhan sedang datang di tengah-tengah kita. Terang Tuhan itu sedang datang kepada setiap pribadi, anak-anaknya. Sebab kita tahu Alkitab katakan bahwa dunia ini sedang dikuasai kegelapan. Dan kegelapan itu sedang menutupi bumi, tetapi Alkitab saya katakan bahwa terang Tuhan itu akan terbit atas kita semua. Dan saya merasakan pada pagi malam hari itu saudara, ada sesuatu yang sedang Tuhan buat di tengah-tengah kita. Dan saya percaya itu sedang digenapi di tengah-tengah kita. Mari saudara, apa yang harus kita lakukan pada hari ini? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai ke 6. Mari kita baca sama-sama ayat yang pertama saudara. Kita bersama-sama angkat suara kita dengan kuat. Coba kita sama-sama berkata di sini. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling mereka, semua datang berlimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Saudara mau mengaminkan firman Tuhan ini? Siapa saudara ingin saudara kegenapan ini terjadi atas hidupmu? Angkat tanganmu saudara. Nggak semangat ya? Ini luar biasa saudara, kalau kita baca ayat ini luar biasa saudara. Kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan dari seberang laut akan datang kepada kita. Biasanya orang senang hal seperti ini saudara. Oh saya diberkati, saya percaya kalau kita sedang mau diberkati, saya percaya semua pasti senang. Siapa di sini senang diberkati Tuhan, amin? Enggak ada senang ya?
Padahal kita setengah mati kerja pagi, siang, malam, banting tulang, banting semua. Kita mau bekerja cari apa saudara? Cari berkat. Tetapi di sini saudara apa yang dikatakan? Coba kita lihat firman Tuhan ayat pertama. Bangkitlah. Nah ini kata kuncinya saudara. Seringkali saudara kita akan melihat ayat yang pertama yang sebelumnya, yang kedua, ketiga, dan keempat, sampai kelima. Oh saya akan diberkati, kita katakan firman Tuhan, saya akan diberkati, hidup saya akan diberkati, usaha saya akan diberkati, semuanya akan diberkati. Dan saya percaya semua, saudara itu akan diberkati kalau ayat yang pertama dan kedua itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah oleh karena saudara dalam Efesus 5 ayat 14, ini ayat yang pernah digembalakan kita, taruhkan dalam hatinya, yang ditaruhkan kepadanya, disampaikan di awal tahun. Efesus 5:14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangun, bangkit. Ini kata kuncinya saudara, bangun, bangkit. Nah kalau bangun itu bagi orang yang tertidur. Kalau bangkit berarti dia belum mengalami sesuatu, nah perlu dibangkitkan. Mungkin dia ada dan hidup tapi dia belum mengalami sesuatu. Nah oleh karena dikatakan bangkitlah. Nah hari ini saudara saya percaya kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan kepada gereja Tuhan hari-hari ini. Saudara saya percaya kalau saudara merenungkan itu betapa bergairahnya kita datang kepada Tuhan. Bergairahnya kita memuji Tuhan. Betapa bergairah kita bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan hari-hari terakhir ini. Kemuliaan Tuhan sedang diperlihatkan kepada gerejanya, kepada anak-anak Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab kegelapan sedang menutupi bumi ini saudara. Dan saya percaya hari-hari ini kegelapan itu sedang membawa ketakutan. Kegelapan apa saudara? Kegelapan tentang apa? Resesi ekonomi. Kegelapan apa lagi? Kegelapan tentang peperangan. Kegelapan apa lagi saudara? Tentang bencana-bencana alam itu sedang melanda. Sehingga apa? Ketakutan sedang melanda dunia ini. Mau nggak mau saudara ada di dalamnya. Siapa mau bisa menghindar saudara? Kemarin saya dikirimkan tentang banjir di Singkawang saudara. Oh siapa yang menyangka saudara? Singkawang saya nggak pernah dengar ada banjir seperti itu saudara. Tiba-tiba kemarin banjir begitu luar biasa. Kami pernah tinggal di Dayang Resort, saya lihat itu tempat kami nginap kemarin itu pada udah segini airnya. Saudara bayangkan enggak saudara? Nah hari ini saya percaya saudara akan ada banyak bencana, ada banyak hal-hal yang saudara kita dengar. Ada sesuatu berita yang tidak baik akan kita dengar. Tetapi saya percaya, jangan takut, Alkitab saya katakan, kalau kita ada di dalam terangnya Tuhan, saya percaya kita akan diluputkan dan kita akan dibedakan. Nah oleh karena saudara pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang firman Tuhan ini, tentang bangkit menjadi terang. Apa yang saudara ingin Tuhan katakan kepada kita pagi hari ini? Bangkit kata kuncinya. Mungkin kita sudah di gereja, mungkin kita sudah menyembah Tuhan, mungkin saya sudah melakukan banyak hal dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Tapi satu hal yang Tuhan katakan, bangkit. Kenapa kita perlu bangkit? Karena kita percaya, karena Tuhan sedang menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah saya percaya hari-hari ini terang Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Sebab Alkitab katakan bahwa Kristus adalah terang dunia. Siapa di sini yang mengatakan bahwa ada Yesus dalam hatinya? Coba angkat tangannya. Siapa yang ada Yesus dalam hatinya? Angkat tangannya. Ada Yesus? Saudara semua percaya ada Yesus dalam hati kita semua, amin? Dan saya percaya Alkitab katakan Yesuslah terang dunia. Yesus terang dunia, berarti apa? Di dalam diri kita sungguh-sungguhnya ada apa? Ada terang Tuhan. Tetapi kalau Alkitab katakan, kenapa terang itu tidak bercahaya? Kenapa terang itu tidak dinyatakan? Kan ada sesuatu yang menghalangi kita. Coba kita buka dalam Lukas ayat 11. Lukas 11 ayat yang ke-33 dikatakan di sana saudara. Ini tentang kemuliaan Tuhan yang sedang dinyatakan saudara. Lukas 11 ayat 33 ayat yang sampai 36 saya baca. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian supaya semua orang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perlihatkanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruh
seluruhnya akan terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Nah, saya tiba-tiba kemarin ingat firman Tuhan ini. Kenapa terang Tuhan tidak bercahaya dalam diri kita? Kenapa Tuhan tidak bersinar dalam diri kita? Ayat yang ke-34 dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ini bahaya, saudara. Kenapa saya katakan mata? Karena mata itu adalah indera yang Tuhan berikan kepada kita untuk melihat. Nah, kalau mata kita gelap, saudara, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Kalau mata kita gelap, maka gelaplah seluruh keberadaan kita. Padahal Alkitab katakan, kalau ada ayat lain, kalau matamu mau menyesatkan, cungkilah matamu, dikatakan Alkitab. Tetapi hari ini saya katakan bahwa apa? Matamu adalah pelita tubuh. Nah, seringkali saudara, kenapa kita gelap dalam kehidupan kita? Kenapa terang kita tidak bercahaya dalam kehidupan kita? Karena kita pergunakan mata kita dengan salah. Saudara pernah dengar kata mata keranjang? Saudara pernah dengar pernah kata apa? Mata duitan? Pernah? Siapa sini ada mata duitan? Angkat tangan mata duitan. Nah, kenapa saudara? Karena saya pikir gini, kenapa ada orang bilang mata duitan? Yang apa? Yang ingin apa? Dia matanya tertuju hanya kepada duit. Materi. Matanya hanya tertuju kepada materi. Nah, saudara, Alkitab jelas bahwa kalau kita mencintai mamon, kalau kita mencintai materi, maka materi itulah akan menutupi mata kita. Sehingga apa? Akan menggelapkan mata kita. Ada berapa banyak orang, saudara? Karena mata duitan, bunuh orang. Karena mata duitan, dia mencelakai orang lain. Nah, berapa banyak mata duitan membawa kita kepada kegelapan. Apalagi mata keranjang. Sudah pernah dengar mata keranjang? Apa artinya mata keranjang? Suka apa sama orang itu ya? Misal kalau cowok suka kepada cewek-cewek, oh ini lihat, oh ini cantik, oh sweet gitu ya. Nah, itu mata keranjang. Tidak puas satu pasangan, dia mau cari yang lain lagi. Nah, itu mata keranjang. Nah, kalau mata itu kita pergunakan dengan salah, maka mata itulah apa? Menggelapkan dirimu. Maka dikatakan apa? Jika matamu baik, teranglah mata tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Nah, kalau kita mencintai uang, kita mencintai harta, kita mencintai apalagi hal-hal yang kedagingan, saudara, maka itu akan membawa kita pada kegelapan. Maka saudara, dikatakan apa? Kita harus bangkit. Kenapa? Karena terang Tuhan akan bercahaya atas hidup kita. Nah, hari ini saudara, saya percaya di tengah kegelapan yang sedang melanda dunia ini, Tuhan sedang membangkitkan terang-terangnya dimanapun kita berada. Contoh saudara, dalam keluarga kita harus bangkit menjadi terang bagi keluarga kita masing-masing. Dimanapun lingkungan kita bangkit untuk menjadi apa? Menjadi terang dimanapun kita berada. Kenapa saudara? Karena Alkitab katakan bahwa sesungguhnya kegelapan sedang menutupi bumi. Nanti kita nyanyikan lagu ini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Sebab apa? Sebab kemuliaan Tuhan telah nyata atasmu. Nah, hari ini saudara, saya percaya bahwa Tuhan mau hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa di sini mau hidup penuh dengan kemuliaan Tuhan? Saya rindu saudara, dan secara pribadi Tuhan, aku rindu hidup saya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, pada hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa bangkit dan menjadi terang dalam kehidupan kita. Saya percaya kita pasti pengen, Tuhan aku mau menjadi terang, Tuhan aku mau menjadi berkat, Tuhan aku mau dan Tuhan aku mau. Tapi memang ada harga yang perlu kita bayar. Ada harga, maka dikatakan bangkitlah menjadi teranglah. Artinya apa? Ini adalah satu panggilan Tuhan kepada pribadi kita, bangkit. Kepada anak Tuhan, bangkit. Jangan engkau mengasihi dirimu, jangan engkau mencintai dirimu, jangan engkau melakukan segala sesuatu hanya keinginan matamu, hanya egomu, karena itu yang akan mematikan terang dalam diri kita. Nah, oleh saudara, Tuhan pesan kepada kita pada hari ini, khususnya untuk pagi hari ini, mari kita menyadari bahwa Tuhan sedang melakukan hal-hal yang besar di tengah-tengah kita. Sebagaimana firman Tuhan disampaikan gembala kita bahwa Tuhan diperlihatkan kepada kita bahwa ada banyak orang yang sedang mengalami kematian imannya. Sedang banyak mengalami kematian hidupnya. Kenapa? Sekalipun mereka ada di gereja, sekalipun mereka mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi perbedaan kita dengan orang dunia enggak ada bedanya, sama. Kenapa? Karena sedang mengalami kematian. Maka dikatakan dalam Efesus 5 ayat dikatakan, bangunlah engkau yang tertidur.
Supaya apa saudara? Supaya kita bercahaya. Saya rindu saudara, secara pribadi saya, Tuhan aku rindu. Tadi kami sharing saudara, ada salah satu jemaat kita, dia sudah begitu lama mengabdi di gereja ini dan melayani Tuhan sudah 30 tahun. Fisiknya mungkin sudah tidak kuat lagi saudara, dia pengen melayani Tuhan, dia pengen menjadi berkat. Tetapi apa boleh buat, masa dan waktunya, dia sudah pada masa yang sungguh-sungguh. Dan waktunya memang Tuhan katakan apa? Masa umur kita 70 tahun, lebih daripada itu apa? Kesusahan itu menyertai kita. Tetapi satu hal saudara, saya ingat bagaimana tekadnya ingin melayani Tuhan. Bagaimana kerinduannya, sekalipun dia punya tenaga segitu, tetapi dia pengen melayani Tuhan. Dan oleh karena saudara pada hari ini, mari kita yang masih muda, kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kekuatan. Apa yang harus kita lakukan hari ini saudara? Nah, satu orang tua ini saudara, bapak-bapak ini saudara, dia pengen melayani Tuhan. Apapun dia pengen ikut saudara. Kenapa? Karena dia tahu semasa dia kuat, dia mau melayani Tuhan. Nah, pada masanya hari ini dia sudah tidak kuat lagi. Dia pengen melayani Tuhan, tetapi apa boleh buat? Jasmaninya sudah melemah. Alkitab katakan, sekalipun tubuh jasmaninya kamu melemah, tetapi manusia batinnya kamu semakin kuat. Nah, oleh karena saudara pagi hari ini, saya mengimbau kepada jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita sadari di mana posisi kita hari ini. Apakah kita masih tinggal dalam kemuliaan Tuhan? Apakah kita masih tinggal dalam terangnya Tuhan? Dan oleh karena itu Tuhan mau ingatkan kepada kita hari ini, terang Tuhan sedang datang kepada gerejanya. Terang Tuhan sedang menyinari kota kita. Terang Tuhan sedang menyinari bangsa kita Indonesia. Dan saya percaya ada satu kerinduan Tuhan kepada bangsa kita, bahwa bangsa kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka dikatakan Alkitab, dari seberang lautan mereka akan datang kepada bangsa ini. Kenapa? Karena mereka tahu di bangsa Indonesia ada berkat Tuhan yang sedang dinyatakan. Amin. Ada satu kelimpahan, ada satu kemuliaan Tuhan yang akan memulihkan bangsa ini. Dan saya percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan sedang mendidik kita supaya kita bangkit, supaya kita tetap kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Nah, oleh karena sudah pagi hari ini, ada dua hal yang akan saya bagikan di dalam firman Tuhan yang pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa bangkit saudara? Apa yang perlu kita bangkitkan dalam kehidupan kita hari ini? Di ayat yang ke-1 dikatakan, bangkitlah menjadi peranglah sebab perangmu datang dan kemuliaan Tuhan menjadi Tuhan terbit atasmu. Nah, apa yang perlu dibangkitkan saudara? Supaya kita hari-hari ini bisa menjadi terang. Apa yang perlu dibangkitkan dalam diri kita hari-hari ini? Supaya kita bisa menampakkan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Sebab saya percaya roh Tuhan dalam diri kita, itulah terang kemuliaan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena terang itu akan bersinar. Tetapi kalau terang itu tidak bersinar, berarti ada sesuatu masalah. Nah, Alkitab katakan di dalam saudara, di dalam Yudas, kita buka dalam Yudas 1 ayat yang 20. Apa yang perlu kita lakukan saudara pada hari ini? Di dalam di dalam Yudas 1 ayat 20 yang berbunyi demikian firman Tuhan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Nah, hal yang pertama saudara, apa yang perlu kita bangkitkan? Apa yang perlu kita bangunkan hari-hari ini dalam kehidupan kita? Yaitu apa? Iman kita. Apa yang sedang mengalami kematian dalam diri kita hari-hari ini? Kematian iman kita saudara. Maka Alkitab dikatakan, waktu sentiasa murid Yesus bertemu dengan Tuhan Yesus, waktu Yesus sedang berbicara kepada mereka, Tuhan berikanlah kami iman. Apa Tuhan bilang apa di sana? Cukup iman sebesar apa? Biji sesawi. Artinya apa? Walaupun kecil, tetapi iman itu hidup. Sekecil biji sesawi, tetapi dia hidup, dia benih, dia hidup. Nah, buat apa kita punya iman sebesar buah kelapa, tetapi mati? Buat apa saudara kita memiliki sesuatu yang besar, tetapi kalau itu semua mati? Lebih baik kita memiliki sesuatu yang kecil, tapi hidup. Karena dari kehidupan itulah kita akan melihat suatu hal yang besar. Nah, Tuhan ingatkan kepada kita hari ini, apa yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita hari ini? Bangkitkan iman dalam diri kita. Maka Tuhan katakan dalam firman Tuhan, kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, apa yang dicari? Ada keiman di bumi ini. Ada keiman dalam diri kita pada hari-hari ini. Kenapa? Alkitab katakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara datang ke gereja itu butuh iman. Alkitab juga mengatakan kalau makan tanpa iman, saudara berdosa. Apapun hari ini saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita lakukan tanpa iman, itu dosa. Nah, apalagi saudara kalau kita sudah datang kepada Tuhan, kita tidak punya iman, lalu apa yang perlu kita bawa kepada Tuhan? Padahal iman itu adalah Alkitab katakan apa? Itu nilai tukar kita kepada Tuhan.
Alkitab katakan barang siapa tidak memiliki iman, maka dia tidak berkenan kepada Tuhan. Nah hari ini saudara, apa yang perlu kita bangkitkan dalam kehidupan kita? Iman kita. Itu sangat berharga Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita ada di gereja. Mungkin hari ini kita bisa memuji Tuhan. Mungkin hari ini kita bisa menyembah Tuhan. Tetapi kalau dalam diri kita nggak ada iman yang hidup, maka penyembahan kita, maka apapun kita lakukan, itu sia-sia. Kenapa? Alkitab katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka dikatakan Alkitab, yang perlu kita hidupkan hari ini apa? Adalah iman kita. Karena iman itulah yang akan membawa kita kepada Tuhan. Iman itulah akan membawa kita untuk kita mengalami perkenanan akan Tuhan. Mungkin seringkali sudah kita mendengar bahwa orang datang kepada Tuhan dengan segala macam apa? Dengan apa semua? Dengan segala perbuatan jasmaninya, saudara. Tapi kita lihat di Alkitab, orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang tidak ada apa-apanya, tapi dia datang kepada Tuhan dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Itu sangat dampak besar Bapak Ibu. Nah oleh karena saudara pada hari ini, untuk saya dan pribadi, dan untuk kita semua, mari. Masih ada keimanan yang hidup dalam diri kita. Bukti iman kita hidup apa saudara? Artinya kita punya hubungan dengan Tuhan. Hari ini Tuhan mau saudara Bapak Ibu. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi gereja ini saudara. Kemarin waktu kami sharing sama gembala, ada banyak hal yang Tuhan janjikan kepada gereja ini lewat gembala. Ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang akan Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Tetapi satu hal saudara, saya ingat satu hal saudara, untuk kita menangkap itu semua apa? Dibutuhkan iman kita. Kalau kita nggak percaya, siapapun yang kita ngomong, siapapun hamba Tuhan sebesar apapun, kalau kita nggak percaya, itu tidak akan berdampak bagi kita. Tetapi dengan iman kita percaya, sekecil apapun perkataan itu akan membawa daya ledak dalam kehidupan kita. Nah oleh saudara pagi hari ini, apa yang perlu kita bangkitkan dalam kehidupan kita? Yaitu iman kita hari ini. Coba Bapak cek dalam diri kita. Kalau kita memiliki iman yang hidup, apa yang kita lakukan pada hari ini? Kalau kita percaya kalau iman saya kalau saya punya iman dalam kehidupan kita, saya percaya perbuatan kita pasti perbuatan yang benar. Lakukan apapun kita lakukan, itu adalah lakukan sesuatu yang benar. Kenapa? Karena kita melakukan dalam kebenaran iman kita. Nah dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah saudara, waktu kita menyembah, waktu kita memuji Tuhan, itu dibutuhkan apa saudara? Kita dibutuhkan iman. Kalau saudara datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan tanpa iman, saudara, saya percaya kita tidak bisa merasakan apa-apa. Kenapa? Kita hanya datang sekedar kita datang. Tapi kalau kita datang dengan iman, bahwa saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita pada hari ini, saya percaya kita menyembah Tuhan dengan satu gairah. Kita menyembah dalam satu kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah ada di tengah-tengah kita. Nah oleh karena saudara, betapa pentingnya, dan Tuhan katakan perhatikan iman kita hari-hari ini. Iblis sedang mematikan iman kita Bapak Ibu saudara. Dia sedang mematikan iman kita. Dia sedang menghancurkan iman kita. Supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Supaya dia tidak melihat anak-anak Tuhan yang bangkit di tempat ini. Supaya dia tidak melihat anak-anak orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang bersinar di tempat ini. Kenapa? Karena dia tahu kalau ada orang yang bangkit dan bersinar saudara, maka kerajaan iblis akan dihancurkan. Nah oleh saudara pada hari ini firman Tuhan dinyatakan kepada gereja di tempat ini. Akan lahir satu generasi, yaitu generasi baru. Yaitu generasi orang yang beriman kepada Tuhan. Nah oleh saudara pada hari ini, betapa pentingnya. Mari kita renungkan sejenak, iya hari ini saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana sikap hati saya hari ini? Bagaimana sikap saya penyembahan saya? Bagaimana sikap saya kepada Tuhan? Bagaimana sikap doa saya? Bagaimana sikap ibadah saya hari ini? Apakah benar ada iman yang hidup dalam diri kita? Kalau enggak saudara Bapak Ibu, maka kita akan tetap dalam kegelapan. Maka kita akan tetap seperti firman Tuhan bahwa kegelapan sedang menutupi bumi ini. Tetapi kalau kita percaya, kalau hari ini Tuhan mau katakan apa? Bangkitlah. Siapa yang perlu kita bangkitkan? Yaitu iman setiap pribadi kita. Lalu bagaimana saudara kita bisa membangkitkan iman kita Bapak Ibu? Nggak mungkin hanya berteriak, oh aku bangkit iman aku, bangkit iman aku. Nggak ada saudara. Nah bagaimana caranya saudara kita bisa iman kita bangkit? Nggak ada cara lain saudara. Kita harus mendengar apa? Firman Tuhan. Kita selalu mendengar perkataan Tuhan. Kita selalu mendengarkan apa? Hal-hal yang datang daripada Tuhan. Sebab yang mendatangkan iman hanya perkataan Tuhan. Lewat apa? Saudara dengar khotbah ini bisa mendatangkan iman. Tapi saudara baca di rumah, saudara baca firman Tuhan. Saudara mungkin hari ini tidak bawa Alkitab. Tapi saudara di gereja semua saudara ada Alkitab.
Mari saudara Bapak Ibu, betapa pentingnya kita mengabaikan hari-hari ini. Kita betapa banyak waktu kita buang. Saya juga sering kali saya diingatkan. Itu istri saya banyak setiap hari diingatkan. Ada banyak waktu saudara Bapak Ibu hari ini kita buang begitu saja. Berapa banyak sih waktu yang Tuhan berikan kepada kita 24 jam Bapak Ibu, betul? Berapa banyak kita berikan hati kita, pikiran kita, mata kita tertuju kepada firman Tuhan? Berapa banyak? Kita mengharapkan banyak, tetapi kita tidak bisa melakukan hal yang banyak. Kenapa? Karena kita tidak bisa menerima kebenarannya Tuhan. Saudara, saya diingatkan kembali. Bagaimana kamu bisa beroleh iman kalau kamu tidak pernah baca firman Tuhan? Bagaimana kamu bisa beroleh iman kalau kamu tidak pernah mendengar perkataan firman Tuhan? Lalu di mana kita dapat iman? Nah mungkin iman itu dihasilkan oleh kita apa? Dengan penumpang tangan. Nggak mungkin. Sekalipun kita suka menyembah, tapi kalau kita nggak ada firman Tuhan, itu pun akan sia-sia. Mungkin kita suka berdoa, tapi kalau kita berdoa tanpa ada firman Tuhan, itu pun akan sia-sia. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan itulah yang akan membangun hidup kita. Enggak ada yang lain sudah Bapak Ibu. Perkataan siapa? Perkataan pendeta itu bisa salah. Perkataan pemimpin kita bisa salah. Tetapi perkataan firman Tuhan tidak pernah salah dan dia kekal sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu mari kita mulai mencintai firman Tuhan. Saya tanya ada berapa orang sudah berapa lama bertobat? Lumayan sudah lama. Saya tanya sudah berapa kali baca firman Tuhan? Ada yang belum baca habis. Hanya berapa sudah penyanyi baru? Kalau zaman dulu saudara kami, itu diharuskan baca Alkitabnya. Kenapa? Karena itu memang harus. Bagaimana kita bisa mendengarkan perkataan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa memiliki pikiran Tuhan kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Dari mana Bapak Ibu? Nggak ada. Hanya dari perkataan firman Tuhan. Nah kita baca sendiri. Kita renungkan sendiri perkataan firman Tuhan itu. Nah tapi hari ini saudara, iblis memang mencuri. Ada banyak hal yang dicuri iblis saudara. Waktu kita begitu banyak. Kita begitu sibuk Bapak Ibu. Begitu sibuk. Tapi nggak sibuk juga, tapi kita sibuk. Sibuk sana, sibuk sini. Tapi kita tidak sibuk baca kitab. Mari Bapak Ibu, saya juga sendiri saya bertobat. Makanya pagi-pagi saya bangun. Apalagi saudara hari-hari ini saudara, anak-anak sudah sekolah. Pagi-pagi kita sudah bangun. Sebagai orang tua sudah bangun. Yang biasanya pagi dulu waktu online masih santai. Tapi hari-hari ini jam 6 anak-anak sudah harus keluar. Jam 5 sudah bangun harus masak ini, istri sudah harus masak. Berarti saya harus bangun lebih awal lagi. Kenapa? Karena saya juga harus membantu mandiin anak juga. Gini-gini saya masih sering mandiin sudah. Ini bagian saya, jatah saya mandiin anak. Kalau masih kecil dulu istri saya, tapi sudah mulai besar, itu bagian saya. Tapi hari ini saya sudah ajar dia, kamu mandi sendiri, sabun-sabun sendiri. Tapi kadang-kadang butuh kita bantu saudara. Nah artinya apa? Kita mulai mendisiplinkan diri kita. Bangun pagi-pagi cari siapa? Cari Tuhan. Untuk apa saudara? Kalau pikir-pikir kok sepertinya sia-sia. Maka dikatakan Alkitab dalam Mazmur 74. Kalau nggak salah. Sia-sia aku mempertahankan kekudusanku. Sia-sia aku mempertahankan hidup salehku. Nyatanya orang di luar sana, orang-orang fasik, mereka gemuk-gemuk, gendut-gendut, mereka diberkati. Mereka senang-senang, mereka banyak hal luar biasa. Tetapi aku di sini, aku mempertahankan kekudusanku. Aku hidup sengsara, itu perkataan Daud. Tapi apa yang terjadi? Waktu Tuhan bawa dia kepada Tuhan, dalam masukkan kemuliaan Tuhan. Alkitab katakan apa di sana? Setelah aku melihat mereka, rupanya mereka seperti apa? Jatuh dihempaskan ke batu dan sebentarnya hilang. Nah seringkali saudara kita merasa kita menderita kalau kita dalam Tuhan. Kita merasa menderita kalau kita ikut Tuhan. Kenapa kita harus bangun pagi-pagi? Kenapa kita harus baca Alkitab? Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Mengapa kita harus melayani? Kenapa kita harus melakukan hal-hal yang baik? Kadang-kadang seperti itu saudara. Kenapa saya harus ikut berdoa? Kenapa saya harus datang menyembah bersama-sama di sini? Sementara saya ada pekerjaan. Seringkali itu mengganggu kita sehingga apa? Membuat kita lemah. Buat apa saya capek-capek? Bahkan kadang-kadang teman-teman kita lebih dari orang yang full time. Mereka lebih dari orang yang full time. Tapi mereka full heart melayani Tuhan. Kadang saya datang sama Tuhan, Tuhan aku berdoa untuk mereka. Tuhan berkati mereka semua Tuhan.
Karena mereka memberikan hidup mereka, hati mereka, harta mereka untuk melayani Engkau. Padahal mereka orang sibuk juga di luar sana. Mereka punya pekerjaan, mereka punya tanggung jawab untuk keluarga mereka. Tapi mereka memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Sementara kita, saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang saya malu dengan diri saya sendiri. Apa yang sudah kamu perbuat? Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya apapun yang kita lakukan hari-hari ini, mari bangkitkan iman. Apapun yang kita lakukan itu karena iman. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang baik, itu karena iman dalam diri kita itu sedang kita hidupi. Seringkali saudara kita tidak bisa menghidupi firman Tuhan, menghidupi iman dalam diri kita, kita mengabaikan itu. Maka dikatakan, jangan padamkan roh yang ada pada kamu. Tuhan mau sedang bergerak, tapi kalau kita padamkan roh itu, maka iman kita semakin redup, semakin redup. Sehingga apa? Cahaya itu tidak lagi bersinar dalam diri kita. Nah, hal yang terakhir saudara. Yang terakhir, kita buka di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-16. Saya minta para pemusik bisa naik ke atas. Kisah Para Rasul yang ke-15 ayat 16 sampai 17 dikatakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan runtuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Nah, hal yang kedua saudara, supaya kita menjadi terang, supaya terang kita bercahaya, supaya kita bangkit dalam kemuliaan Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita bangkitkan apa saudara? Kita harus bangkitkan penyembahan dan doa kita. Ini ayat saudara, Tuhan sedang memulihkan pondok Daud. Supaya apa dikatakan sini? Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Nah, yang perlu dibangkitkan kedua, pertama tadi apa yang perlu dibangkitkan adalah iman kita yang perlu dibangkitkan. Nah, hal yang kedua apa yang perlu dibangkitkan hari-hari ini sudah Bapak Ibu, yaitu penyembahan dan doa kita kepada Tuhan. Karena dua hal ini adalah satu bukti ada apa? Kita melekat dengan Tuhan. Maka Alkitab katakan bahwa di hari-hari terakhir Tuhan sedang memulihkan pondok Daud. Yaitu pondok apa? Dikatakan pondok Daud itu tentang penyembahan dan doa. Saudara Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita terus terang hari-hari ini bahwa Tuhan sedang memulihkan hal ini. Makanya gembala kita sedang konsentrasi saudara, maka kita harus mengambil bagian di dalamnya. Maka saudara mulai bulan ini saudara awal tahun, awal bulan saudara, setiap awal bulan kita akan mengadakan suatu penyembahan worship di tempat ini yang harus kita lakukan. Kenapa saudara? Karena Tuhan taruhkan hal-hal yang sama juga saudara, bahwa lihat penyembahan saudara, lihat doa-doa kita di tempat ini, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Maka awal bulan nanti saudara tanggal 8 saudara kita akan mengadakan apa? Worship bersama-sama. Nah, dari tempat ini saudara saya menghimbau Bapak Ibu, apalagi saudara yang melayani, saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan, bukan diwajibkan, bukan diharuskan, tetapi kita dipanggil semua untuk apa? Untuk kita bersama-sama di tempat ini. Ngapain? Untuk kita datang kepada Tuhan, worship, kita menyembah Tuhan. Dan begitu juga jemaat Tuhan yang merasakan membutuhkan Tuhan hari-hari ini. Saudara membutuhkan siapa saudara Bapak Ibu? Saudara bukan butuh hamba Tuhan di tempat ini. Tapi kita semua membutuhkan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa memulihkan, Tuhan yang bisa membangkitkan setiap pribadi kita. Maka dikatakan di sini apa yang perlu dipulihkan? Tuhan sedang memulihkan penyembahan dan doa hari-hari ini. Saya masih ingat awal-awal tahun saudara di tempat ini, gembala sedang berbicara waktu kita doa pagi jam 6 hari Sabtu saudara. Tuhan sedang memulihkan penyembahan dan doa dari tempat ini. Kadang-kadang saya bertanya, Tuhan kapan itu ya Tuhan? Kapan itu terjadi ya Tuhan? Enggak ada jawaban. Tapi satu hal yang Tuhan katakan dalam hati, lakukanlah bagian kamu. Lakukanlah bagian kamu. Jangan kamu tanya kapan itu terjadi, kapan kok belum terjadi. Nah kadang-kadang kita banyak bertanya saudara, sehingga kita menjadi lemah. Kok enggak ada? Berarti firman Tuhan bohong dong. Berarti perkataan Tuhan salah dong. Nah kadang-kadang iblis bisa memutarbalikkan pikiran itu sehingga apa? Membuat kita lemah. Buat apa?
Tetapi satu hal apa? Lakukan bagianmu. Lakukan apa yang menjadi bagian kita hari-hari ini, lakukan aja. Itu bagian Tuhan. Kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan bagian kita, saya percaya juga ada bagian Tuhan yang tidak dilakukan kepada kita. Nah, oleh karena sudah pagi hari ini, apa yang perlu dipulihkan, apa yang perlu dibangkitkan, yaitu penyembahan. Kenapa sudah penyembahan? Maka saudara, hari-hari saya konsentrasi menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dalam penyembahan itulah kamu sudah apa? Disatukan dengan Tuhan. Waktu kita menyembah, disitulah kita bisa merasakan Tuhan itu benar-benar ada. Waktu penyembahan itulah kita bisa merasakan bahwa hadirat Tuhan itulah yang akan membawa kita apa? Terus mengalami suatu pemulihan. Ada pertukaran nilai, saudara Bapak Ibu. Ada pertukaran nilai. Nilai negatif dari kita, waktu Tuhan menguasai kita, itu akan mulai terkikis. Seperti air, saudara Bapak Ibu, terus diisi. Walaupun kalau kita ini airnya hitam, banyak kotoran, perlu diisi terus. Maka waktu kita menyembah, kita sedang minum, saudara Bapak Ibu. Kita sedang minum terus. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Sampai kapan? Sampai engkau menutup mata. Nah, itu akhirnya kita menyembah daripada Tuhan. Kemarin sharing gembala sangat bagus sekali. Mengapa kita menyembah? Mengapa kita berdoa? Kadang-kadang kalau kita menyembah berdoa, supaya aku diberkati, salah Bapak Ibu. Itu ego namanya. Kenapa saya menyembah? Karena saya menyembah supaya saya bisa memuliakan Tuhan. Semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita bisa memuliakan Tuhan hidup kita. Bukan berarti waktu kita menyembah semakin kita diberkati. Bukan, itu memang itu ada bonusnya sudah. Tetapi yang paling utama Alkitab katakan di dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, engkau kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku. Nah, semakin mulia kita sudah, semakin terang kemuliaan Tuhan beri kita, semakin kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, oleh karena saudara, penyembahan itu sangat penting. Maka Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu semua hari-hari, mari. Kemarin saya sharing sama gembala, sebenarnya ibadah itu apa sih? Sebenarnya ibadah itu adalah worship kalau kita lihat di Alkitab. Zaman dulu mereka ada bagian sorak-sorai, ada bagian. Tetapi waktu mereka datang kepada Tuhan, mereka worship, mereka menyembah Tuhan, mereka sujud kepada Tuhan. Saya rindu saudara Bapak Ibu kita di tempat ini hari-hari ke depan ini. Mari, waktu kita datang kepada Tuhan menyembah, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bukan berarti selama ini enggak sungguh-sungguh saudara Bapak Ibu. Tetapi mari, ada satu kesadaran bahwa Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku ingin lebih lagi Tuhan, aku ingin bermazmur, aku ingin memperkatakan perkataan yang baik, yang benar, yang memuliakan, memasyurkan nama-Mu. Maka dikatakan dalam Mazmur 1, Tuhan bangkitlah dalam kuasa-Mu, aku mau memazmurkan keperkasaan-Mu. Nah, oleh saudara pagi hari ini saudara, kenapa kita harus membangun penyembahan dan doa kita? Karena disitulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu bahwa waktu kita menyembah ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Waktu kita menyembah ada banyak hal inspirasi yang Tuhan berikan dalam hati kita. Mungkin kita datang kepada Tuhan dengan begitu banyak masalah dan pergumulan. Tapi waktu kita datang menyembah dengan hati yang tulus, saya percaya ada hal-hal yang Tuhan taruhkan. Ada bisikan-bisikan Tuhan taruhkan dalam diri kita. Tuhan sedang berbicara kepada setiap pribadi kita. Betapa indahnya Bapak Ibu kalau saudara datang kepada Sang Raja kita. Kalau kita ketemu presiden aja suka ya. Suka enggak sudah ketemu presiden? Oh, senang. Tapi kok sama Tuhan Yesus kita kok biasa-biasa aja ya. Nah, Bapak Ibu Maramah pagi hari ini, mari. Tuhan mau saudara, mulai saat ini mari kita bangun kedua hal ini. Pertama, bangkitkan iman dalam diri kita. Baca Alkitab. Renungkan setiap perkataan firman Tuhan. Setiap hari ada jemaat Tuhan di tempat ini, mungkin sudah terima ada renungan gembala kita. Nah, itu aja kita renungkan. Perkataannya ada banyak hal yang luar biasa saudara. Nah itu, nah saudara baca Alkitab di rumah masing-masing. Hari-hari ini beri waktu kita kepada Tuhan. Sesibuk apapun saudara Bapak Ibu, masa sih setengah jam gak bisa duduk diam di rumah, di dapur atau di mana ibu-ibu, bagaimana sambil santai. Baca Alkitab. Satu pasal gak masalah. Tapi intinya bahwa saudara ada baca Alkitab. Supaya apa? Saudara ada sesuatu yang Tuhan taruhkan diri kita. Dan kedua, mari kita mulai bangun hidup kita. Bangun mesbah penyembahan kita. Bangun mesbah doa kita di rumah. Karena disitulah saudara bisa berjumpa dengan Tuhan. Mungkin saudara nggak bisa datang di gereja, mungkin saudara tidak datang dalam persekutuan, tetapi di rumah kita masing-masing. Saya percaya, disitulah kita dilatih. Disitulah kita akan mengalami Tuhan secara pribadi. Kenapa?
Sekalipun ada goncangan, contoh saudara, kalau tiba-tiba ada gempa besar, ada apa masalah terjadi saudara, kita tidak mungkin bisa ngumpul di gereja. Di mana kita ngumpul? Nah, kita masing-masing ngumpul dimanapun kita berada, kita bisa datang kepada Tuhan. Amin saudara Bapak Ibu. Dan ayat terakhir saudara, di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7 dikatakan, mereka akan kuberikan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Tuhan akan membawa kita kemana? Ke gunungnya kudus dan memberi apa? Kesukaan. Berarti kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita berdoa itu apa? Kesedihan atau kesukaan? Halo? Akan kuberikan apa? Kesukaan di rumah doaku. Kesukaan atau kedukaan Bapak Ibu? Halo? Kesukaan. Berarti kalau kita menyembah Tuhan itu apa? Itulah kesukaanku. Berarti kalau kita bisa berdoa kepada Tuhan, berarti itu kesukaanku. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatakannya. Berarti itu tidak menjadi beban. Kalau kita menyembah Tuhan itu beban, bukan beban. Kalau kita berdoa pada Tuhan itu bukan beban, tetapi kesukaanku. Berarti waktu kita datang kepada Tuhan suka enggak? Oh suka. Maka Daud katakan, waktu orang mengatakan kepada aku, mari kita ke rumah Tuhan. Oh dia bersuka cita, kenapa? Karena dia tahu di rumah Tuhan ada Tuhan. Dan dia bisa menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Nah itu aja sudah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan saya percaya, apapun yang kita lakukan hari ini, kedua hal ini penting sekali. Pertama, bangkitkan iman dalam kita. Mulai. Bangkitkan mulai iman kita. Mungkin hari ini imanku sudah mati, imanku sudah tidur hari ini. Mari Tuhan, aku mau bangkitkan iman aku. Bagaimana caranya? Berbalik kepada Tuhan, baca kembali Alkitab. Baca lagi firman Tuhan. Supaya apa? Supaya disitulah kita akan timbul iman. Kan Alkitab katakan, Roma 17, 10 ayat 17, iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Dan ayat yang terakhir saudara, di dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi kita semua Bapak Ibu diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan itu bersinar dalam diri kita. Sehingga dunia akan melihat bahwa terang Tuhan bersinar atas kita. Dan terang Tuhan itu akan menyinari kegelapan. Sehingga di sekitar kita tidak ada kegelapan. Tapi kegelapan akan dikalahkan oleh apa? Oleh kemuliaan Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.